Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofi aibam mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Hayat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan dan rahmatnya lah kita dapat berjumpa kembali di acara program Cahaya Kolbu ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang gemerlang hingga saat ini. Semoga kita semua diberikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin. Alhamdulillah, seperti biasanya Al-Fakir di studio HTV telah ditemani oleh guru kita atau ustadz kita yang tidak bosan-bosannya setiap pekan memberikan nasihat-nasihat agama kepada kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Tidak kerasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu sangat diagungkan, yaitu bulan kelahiran sosok pemimpin atau panutan kita, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Adapun pada pertemuan kali ini, guru kita, ustadz kita akan memberikan nasihat-nasihat agama atau tausiah mengenai sedikit mengenal riwayat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, pertama-tama kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh salah satu tenaga pengajar dari Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Sadat, yaitu dengan Ustadz Abdul Rafiq. Baik Ustadz, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
وكأين من نبي قاتل معه ربيون من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجينا من النار من النار بحرمة القرآن بحرمة القرآن بحرمة القرآن بشفاعة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Rafiq. Sebelum saya ke Ustadz Abdul Haq, Ulun ingin bertanya kepada Pian mengenai pembacaan Al-Quran tadi. Tadi Ulun mendengar ada cengkok yang gitu. Itu gimana cara ngelatihnya Ustadz? Apakah itu bawaan dari lahir atau gimana? Bukan dari lahir itu. Dulu pernah dilatih sama orang tua, sama abah. Dilatih belajar cengkok, ya, belajar cengkok. Ya, alhamdulillah, abah mengajari kakak. Dari kakak, dari pas suara pubertas turun, ke saya ini. Langsung diajarin sama abah, disuruh belajar cengkok. Katanya abah, dawuhnya abah, nak, belajar cengkok ya. Iya bah, gimana terus bah? Ya kalau sendirian di pondok, ya di pondok waktu di MTS. Kalau sendirian di pondok, waktu kosong manfaatkan. Ya.
manfaatkan, belajar cengkoknya itu, belajar. Jadi saya belajar. Ya, nah, seperti itu. Jadi pas lama kelamaan alhamdulillah bisa. Masya Allah. Terus kan tadi rasanya ada napas yang paling tinggi itu. Itu cara ngelatih napas kita menjadi tinggi itu gimana Ustaz? Ada gak caranya? Banyak caranya ya. Banyak caranya. Yang pertama itu seperti renang ya. Renang, kan renang itu melebarkan dada ya, melebarkan dada. Jadi para pemirsa kalau di rumah, kalau ingin nafas panjang ya, kalau ingin nafas panjang, berenang atau menyelam di air ya, sambil berteriak sekencang mungkin ya, berenang sambil, atau lari sambil nafasnya ditahan sambil berteriak, lari sekuat mungkin. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abdul Haq. Baik Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Nawaitu ta'allum ta'lim wa tadhakkar tadhkir naf'an difa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa thawabih min Allah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, hari salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa dikumpulkan lagi pada acara yang insya Allah penuh berkah, yaitu acara Cahaya Qalbu di channel Hayat TV. Semoga dengan acara ini kita bisa mengambil manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati presenter kita pada hari kali ini, yaitu Akhinal Mahbub Bang Eki, dan juga yang saya hormati salah satu ustadz kita dari Pondok As-Sa'adat Tahfidzul Quran yang bertempat di Jalan Pramuka, Al-Ustadz Abdul Rafiq, yang Masya Allah suaranya sangat merdu, yang begitu mengguncangkan hati, bikin hati itu ingin rindu mendengar suara beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum ulun memulai tausiah pada hari ini, pada Jumat kali ini, ulun ingin mengajak, karena pada hari ini kita mengangkat tema seputar riwayat baginda, sejarah atau sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya kita sebelum memulai, kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat ini dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Beliau semasa hidup beliau itu tinggal di Jakarta. Ya, pemirsa Hayat TV yang menonton di rumah mungkin bisa mengikuti, dan ustadz-ustadz insya Allah bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu, seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah, salamun
عليك يا رفيع الشان والدرج. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Menengok fakir, miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Di malam hari banyak tafakur, kepada Allah banyak bersyukur. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas buat Nabi. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah kita salawat tuh merasa kayak hati kita tenang ingat Rasulullah SAW. Kita salawat aja, alhamdulillah kita merasa hati tenang. Bagaimana kita bisa diizinkan oleh Allah bermimpi baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahkan sampai julus atau sampai duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, semoga dengan insya Allah berkah bulan Maulid ini yang akan datang, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa insya Allah bisa bermimpi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu ada salah satu harapan terbesar ulun gitu dan terbesar kita insya Allah semuanya. Yang mana dijelasin tuh baginda Nabi besar Muhammad SAW saking indahnya. Dijelaskan itu dalam Maulid Ad-Dibai. Beliau berkata, wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Kata beliau, kata Imam Ad-Dibai, wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Apabila baginda Nabi besar Muhammad itu senyum, maka rasa senyumnya itu seperti rasa senyumnya beliau di hati itu seperti tabassamaan mithli hadhil ghamam, habbil ghamam, yakni seperti itu hati kita dirintik-rintikan hujan, gerimis gitu. Saking teduhnya, saking indahnya senyuman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nggak kaget sampai-sampai ada ulama bilang Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah berkata, ma jannatin ma syaqani min wasfiha illa fi hubbiha wa khayyama. Kata beliau Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kata beliau di surga nih, di surga kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi,
Aku rindu dengan syurga bukan karena akan sifat-sifatnya syurga. Daripada bidadarinya, daripada misalkan ada sungai susu, ada sungai madu, dan kenikmatan-kenikmatan di surga yang dijelaskan oleh para ulama itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar, sampai-sampai kita punya jangkauan yang nikmat-nikmat itu nggak sampai jangkauan otak kita untuk di surga. Itu bukan itu yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tapi yang dirindukan, kenapa dirindukan beliau ingin masuk surga? Karena kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, terima kasih. Ada yang sedikit ingin saya tanyakan mengenai Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh tahu, Nabi Muhammad SAW itu lahir di kalangan apa? Nah, waktu saya masih kecil, waktu saya mengaji, itu ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Mungkin boleh ditanggapi Ustaz. Nah, emang dijelaskan itu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah jaddul anbiya, kakeknya para nabi. Gitu dijelasin. Semua nabi berpongkol itu yakni kakeknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan adapun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu terlahir dari kalangan suku Quraisy. Suku Quraisy yang mana suku Quraisy ini sangat disegani pada saat itu di bangsa Arab. Dan lebih disegani lagi itu beliau juga terlahir daripada Bani Hashim, keluarga Bani Hashim. Sangat disegani di bangsa Arab. Adapun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dijelaskan oleh Imam pengarang Bughyatul Mustarsyidin, itu kitab-kitab fatwa itu Bughyatul Mustarsyidin. Di situ dijelaskan kalau nggak salah di lembaran-lembaran awal Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur beliau berkata, barang siapa yang menghafal nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidina Adnan, maka apa jaminannya, apa manfaatnya? Kata beliau itu amina minal makruh, akan aman daripada hal-hal yang nggak dia sukain. Yang orang yang hafal tersebut kalau nggak suka, insya Allah akan aman daripada hal-hal yang nggak disukain. Nah, lalu apa itu nasabnya? Ya, ini nasabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, barang siapa yang menghafal nasab itu dari Sayyidina Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW sampai Sayyidina Adnan, kata Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, maka akan aminal minal makruh, maka akan aman daripada hal-hal yang enggak dia sukai gitu. Seperti itu. Baik. Mungkin boleh diberikan contoh sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak di kitab-kitab Maulid, dijelaskan di kitab-kitab Maulid. Di kitab-kitab Maulid itu banyak. Kitab Maulid Ad-Diba atau kitab Maulid Diaulami atau Al-Barzanji itu menjelaskan sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bentuk tubuhnya ataupun daripada sifat-sifat akhlaknya. Tapi yang lebih khususnya yang lebih globalnya, Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya, seindah-indahnya paras bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya paling indah beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan tuh hidungnya mancung, terus alis matanya seperti huruf nun, bibirnya seperti huruf mim, saking indahnya. Terus rambutnya itu agak ikal, lurus tapi nggak terlalu lurus, agak ikal rambutnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pokoknya indah, paling indah kan. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, paling indah budi pekertinya daripada akhlaknya
dan juga paling indah dari paras bentuk tubuhnya. Seperti itu. Jadi di dalam kitab itu sudah dijelaskan ya. Kalau boleh tahu kitab-kitab apa aja Ustadz yang menjelaskan tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW itu? Salah satunya yang antum ketahui? Ada juga kitab itu yang lebih banyaknya dijelaskan di dalam kitab-kitab Maulid. Maulid Simtud Durar, Maulid Ad-Dibai, Maulid Ad-Diyaul Lami, Maulid Al-Barzanji, dan Maulid-Maulid yang lainnya yang dikarang oleh para ulama dan para habaib. Dan juga di kitab namanya itu Wasailul Usul ila Syama'il Rusul yang dikarang oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Baik. Mungkin boleh diceritakan Ustadz cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Ceritanya banyak Ustaz. Ya mungkin Banyak salah cerita. satunya lah. Tapi apa ya? Ulun menceritakan sesuatu cerita yang gharib, yang agak aneh. Dikatakan itu semua hewan yang ada di muka bumi ini kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan kenal sama Nabi. Jadi sewaktu-waktu tuh ada seorang pengembala kambing. Ketika dia mengembala kambingnya itu, tiba-tiba muncul serigala. Ketika muncul serigala itu, nah biasanya serigala ini dia kalau ketika mau menerkam kambing, itu biasanya menerkam kambing yang paling belakang yang sendiri. Nggak langsung ke depan, di depan kambing itu enggak. Tapi yang paling sendiri yang enggak ikut rombongan, nah itu dimakan oleh serigala. Ketika serigala itu muncul dan diketahui oleh pemilik pengembala ini langsung ngambil senjata atau ngambil apapun batu menimpuk daripada serigala tersebut. Ketika ditimpuk oleh pengembala tersebut, ini serigala yang anehnya bukannya kabur, malah dipelototin sama serigalanya. Dilihatin pengembala tersebut. Ketika dilihatin oleh serigala ini, dilihatin balik sama pengembalanya. Langsung subhanallah si serigala ini bisa ngomong. Apa kata serigala? Ala tattaqillah hulat baini wa baina rizqi. Ala tattaqillah hulat baini wa baina rizqi. Kata serigala, kamu enggak takut wahai pengembala? Kamu enggak takut sama Allah? Kamu menghalang-halangi rezekiku yang sini udah jatahku, kamu halangin nih rezekiku. Wah, ini si pengembala nih kaget melihat ada serigala bisa ngomong. Habis itu si pengembala tersebut ngomong, Al-ajab minadh-dhi'ib yatakallam bi kalamil ins. Kata si pengembala tersebut, Al-ajab minadh-dhi'ib, aku heran sama si serigala ini. Dia yatakallam bi kalamil ins. Dia bisa bicara dengan bicaranya manusia. Udah bisa bicara manusia pakai bahasa Arab lagi. Bicara pakai bahasa manusia pakai bahasa Arab. Al-ajab minadh-dhi'ib yatakallam bi kalamin ins. Ini serigala subhanallah dibalikin lagi omongannya sama serigala. Bal anta ajab minni, kata serigala. Wa hada wadi nabiyyun lam yab'atsillahu mithlahu nabiyyun qattun wa anta masyghulun bidunyak. Kata serigala tersebut. Bal anta ajab minni, kata serigala. Sebenarnya tuh yang harusnya heran, kata serigala, itu aku. Kenapa? Wa hada wadi, di belakang lembah ini terdapat nabiyun lam yab'atsillahu mithlahu nabiyyun qattun. Yang mana nabi ini belum pernah Allah lantik nabi tersebut, yang mana juga nabi ini nabi akhir zaman, kata si serigala tersebut. Ini makin aneh, makin heran. Udah bisa ngomong, katanya ada nabi di balik lembah ini. Dibilang, benar ada nabi, kata ente wahai serigala. Iya benar ada nabi di balik lembah ini, katanya. Kalau benar ada nabi, Anda mau ke sana, katanya. Karena ini nabi akhir zaman, nabi yang telah diberitakan oleh di kitab-kitab zaman dahulu. Bahkan dikatakan itu dalam kitab-kitab zaman dahulu, wa atinal kitaba, pokoknya orang-orang ahli Taurat itu mengenal Nabi Muhammad SAW kama yu'allimun abna'ahum, kama ya'lamun abna'ahum, seperti mereka itu mengenal anaknya sendiri.
Nah, orang ini mungkin pernah dengar-dengar tentang apa ya, kisah Nabi Muhammad SAW, tapi belum tahu akan ada datangnya Nabi akhir zaman. Maka si pengembala tersebut mau cepet-cepet nih ke wadi tersebut, ke lembah tersebut, pengen ketemu Nabi. Tapi ditanya dulu serigala, serigalanya lagi lapar, pengen makan. Ditanya, nih kalau misalnya anak ke lembah ini, bagaimana kambing-kambing anak? Gitu, kata si pengembala tersebut. Kata serigala tersebut, tenang, tenang. Ada anak. Wah, ada si serigala tersebut. Habis itu singkat cerita, karena serigala tersebut beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dijagain dengan amanah. Lalu si pengembala tersebut datang ke belakang lembah tersebut, ke wadi. Wadi itu bahasa Arab, namanya lembah. Jadi datang ke lembah tersebut mencari sosok Nabi akhir zaman ini. Dicari-cari, tanya-tanya. Akhir itu dapatlah ada halakoh. Apa itu halakoh? Lingkaran, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama sahabatnya di situ. Lalu orang tersebut langsung nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau Nabi akhir zaman? Katanya. Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah? Tanya. Kata Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Sejak ini juga aku beriman kepadamu. Aman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu ketika dia bersaksi, dia masuk Islam, disuruh sama Nabi Muhammad ceritakan kejadian. Jadi sebelum dia bersyahadat itu, dia lalu menceritakan kisah-kisahnya kenapa dia bisa masuk Islam. Nah, dia ceritain tuh, dia tadi ketemu serigala, begini-begini, dia lagi mengembala kambing, ketemu serigala, diceritain dari A sampai Z, diceritain sama dia. Lalu setelah dia beriman kepada Rasulullah, dia disuruh oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menceritakan hal tersebut. Itu. Seperti itu. Ada cerita lagi yang yang lebih aneh lagi. Ini sanggup gak didengarkan ceritanya? Sanggup, Ustaz. Masya Allah. Jadi ada cerita lagi, dulu tuh itu seorang serigala. Sekarang seorang dobat. Apa itu dobat? Biawak. Dulu ada seseorang ini di zaman Nabi Muhammad SAW lagi mencari biawak, mencari reptil, mencari biawak. Ketika dia lagi memburu biawak itu, dapatlah biawak tersebut. Nah, di biawak tersebut dibopong olehnya, pengen dibawa pulang. Ketika dia pulang itu, dia nggak sengaja melewati perkampungan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dia melewati perkampungan Nabi Muhammad SAW, di situ ada Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya lagi ngumpul. Ketika lagi ngumpul, ini orang kepo nanya, siapa itu? Katanya. Dia orang kepo, habis itu dia nanya, dia pengen tahu nih yang ngumpul lagi di situ siapa. Lalu dapatlah bahwasanya beliau itu adalah Nabi akhir zaman. Wah, karena dia tahu Nabi akhir zaman, dia pengen kepo gitu, dia pengen ngetes ini Nabi apa bukan. Lalu diujilah Nabi tersebut, dipanggil. Ya Muhammad, katanya. La uminu bika hatta yu'minu bika hadad dobat. Lagi ngumpul nih ketika Nabi dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad ditegur sama si pemuda tersebut. Ya Muhammad, wahai Muhammad, la uminu bika, aku nggak bakal beriman kepadamu hatta uminu hadad dobat, sehingga si biawak ini bisa beriman denganmu, katanya. Wah, konyol, masa biawak beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau kita sepintas, ini sesuatu yang konyol, dites nih Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika itu Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan santainya, dipanggil dobat itu, biawak itu. Ketika dipanggil dengan baginda Nabi Muhammad SAW, itu biawak, subhanallah, karena dengan panggilan Nabi Muhammad yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan cinta, yang mana dijelasin tuh kalau udah duduk dengan Nabi Muhammad SAW, ahabbah, akan timbul yang namanya cinta kalau duduk dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka si biawak ini menjawab jawaban Nabi Muhammad SAW dengan seindah-indahnya, sebaik-baiknya jawaban. Apa kata si dobat itu? Labbaik ya Zaina man wafal qiyamah. Labbaika ya Zaina man wafal qiyamah. Kata si biawak tersebut. Ini si pemuda tersebut langsung tercengang, kaget melihat si biawak tersebut bisa ngomong labbaik ya Zaina man wafal qiyamah. Labbaik. Jadi kalau orang Arab itu dulu, bukan dulu sih, jadi panggilan paling indah, paling sopan itu labbaik. Kalau kita dipanggil orang tua, kalau kita dipanggil guru, kita dipanggil orang yang lebih atas di umur kita bilang labbaik gitu. Labbaik ya Zaina man wafal qiyamah. Labbaik ya Zaina, wahai orang penghias di hari kiamat. yakni orang penolong di hari kiamat. Kata si biawak tersebut. Habis itu, ketika biawak tersebut sudah menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW, ini sahabat dan para pemuda tersebut pengen tahu lagi. Ini benar-benar bisa ngomong nggak? Langsung ditanya sama baginda Nabi Muhammad SAW, tanya lagi. Apa kata Nabi? Man ta'bud? Man ta'bud wahai dobat? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sembah wahai si biawak ini? Lalu si biawak ini jawab dengan bahasa Arab, dengan tegasnya beliau ngomong apa? Alladzi fis sama arshuh wa fil ardi mulkuh wa fil jannah na'imuh wa fil nari iqabuh. Kata si biawak tersebut. Apa kata biawak? Alladzi fis sama arshuh. Yang aku sembah adalah alladzi fis sama, yaitu yang ada di langit arshuh, kerajaannya yang begitu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi mulkuh, dan di bumi kerajaannya Allah. Wa fil jannati na'imuh, dan di surga kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah sediakan untuk orang mukmin. Wa fil nari iqabuh, dan di neraka adalah sisa-sisa yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ditanya lagi sama Nabi Muhammad. Man ana? Kata Nabi Muhammad SAW. Siapa saya? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu si biawak ini menjawab lagi. Anta Rasulul Rabbil Alamin. Kamu adalah utusan Tuhan semesta alam. Wa khataman nabiyyin, dan kamu adalah penutup para nabi. Aflaha man sadaqak. Beruntung orang yang membenarkanmu, orang yang mengikutimu, orang yang beriman kepadamu, beruntung. Kata si biawak tersebut. Wa khaba man kadzdzabak, dan celaka orang yang ingkar kepadamu, yang enggak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu sedikit cerita tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ceritanya baginda Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Mungkin Ustaz Abdul Rafiq ingin menambahkan mengenai cerita Nabi Muhammad SAW. Saya ingin membawakan syair ya. Masya Allah. Syair para utusan ya, para utusan. Qasidah. Bukan ya. Abas qasidah. Yang sering di pondok itu. Nah, syair ya. Para pemirsa yang di rumah boleh ikut juga ya di rumah ya. الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مرض بهم العالية كالمرض الخفيف sifat-sifat kemanusiaan yang diberikan Tuhan. Sifat-sifat kemanusiaan yang diberikan Tuhan. Kita makan, kita minum, kita jalan, kita tidur. Rasul pun juga begitu. Allah. Kita makan, kita minum, kita jalan, kita tidur. Rasul pun juga begitu. Nah, ini Nabi yang 25 sekarang ya. Ya, biar pemirsa biar ingat kembali. Adam, Idris, Nuh,
Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Ya Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sifat yang wajib bagi utusan 4, sifat yang muhal bagi utusan 4, sifat yang wajib bagi utusan 4, sifat yang muhal bagi utusan 4. Sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, fatanah, cerdas, kidib, bohong, khianat, ingkar, khidman, mengumpat, baladah, bodoh. Masya Allah, baik. Ma'asanlah. Begitu ajib suaranya ya. Masya Allah, ma'asanlah. Kalau lu punya anak kayaknya titipkan ke beliau aja kan. Oh Gisat, ini ada pertanyaan yang ahli syair ketinggalan. beliau ini, Masya Allah. Ahli syair. Kalau kita mau belajar syair atau qasidah-qasidah, beliau ahlinya, Masya Allah. Oh ya, ini ada pertanyaan ketinggalan untuk sampean. Ini kenapa kita sebagai umat muslim itu harus mengetahui sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita sebagai muslim harus mengetahui sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi dijelaskan di dalam kitab Wasailul Usul ila Sama'il Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Beliau ini salah satu ulama yang sering bermimpi bahkan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Manfaat kita menyebutkan sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bentuk tubuhnya atau bentuk akhlaknya. Yaitu kata beliau yang pertama at-taladzuz bi sifatil aliyah wa syama'ihi ar-radiyah sallallahu alaihi wasallam. Yani at-taladzuz bi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Taladzuz apa itu? Kita merasa lezat ketika kita menyebutkan sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Sintud Durar. Apa tashwiqan lis-sami'in? Tashwiq. Jadi itu bikin rindu. Pengen dengar terus sifat-sifatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tashwiq, rindu dengan ya, orang yang sami, orang yang mendengarkan rindu dengan sifat-sifatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Nah, tapi yang bisa didapatkan itu hanya orang-orang mukmin yang khusus. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Dan dengan kita menyebut baginda Nabi Muhammad SAW, ini hati jadi roha. Apa itu? Jadi tenang, jadi damai, jadi santai. Tarwihan lil muta'alliqina, kalau ada ikatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Dan adapun yang kedua, yang pertama at-taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Kita makin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW karena dengan kita menyebut sifat-sifatnya yang sempurna dan akhlak-akhlaknya yang bagus, kita bisa mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, itulah. Yang terakhir ittiba'uhu waqtida'u bihi. Dengan kita dimanfaatnya kita menyebutkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perangainya Nabi, yakni ini perangai yang indah, ini perangai yang bagus, akhlak yang bagus. Ya, kita sebagai manusia condong kepada keindahan. Masa sih nggak mau kita ngikutin sesuatu yang indah? Kita hendaknya kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kita udah ngikutin Nabi Muhammad SAW, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Masya Allah, tidak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 10, Ustaz. Mungkin majelis ini kita akhiri sampai di sini. Baik, pemirsa Hayat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin program Cahaya Kolbu ini cukup sampai di sini. Al-Fakir sebagai presenter, mohon maaf apabila ada kosakata yang kurang tepat atau yang banyak kesalahan. Mungkin sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang emas, bukan emas-emas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti